Yang saya hormati pengurus Kota Bitung Kerukunan Wanita Islam, yang saya sapa beliau dengan hormat Ibu Haja Fatma Pernanu SPDI, ibu-ibu pengurus KWI Kota Bitung, tidak mengurangi rasa hormat saya juga yang saya hormati ibu-ibu pengurus KWI Kecamatan, ibu-ibu ketua Majelis Taklim Uswatun Hasanah, yang alhamdulillah pagi hari ini kita semua dikumpulkan Allah di masjid yang mubarakah ini untuk dapat menerima dan memahami sebahagian daripada perintah-perintah dan larangan-larangan agama Allah. Pada pagi hari yang indah ini, itu ada ditekan merahnya, sudah. Pagi hari yang indah ini, kalau ibu-ibu ada handphone, ada kuota, coba buka Quran surah Al-Ahzab ayat 4 sampai 5. Quran surah Al-Ahzab ayat 4 sampai 5. Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Dalam surah tersebut, khususnya pada ayat 4 dan 5, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayn fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakumul la'i tudahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Ayat 5, ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallahi fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum wa laysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya muliakan, yang dirahmati Allah, Al-Ahzab ayat 4 dan 5, Allah menjelaskan ada 3 persoalan hukum. Ada berapa? 3 persoalan hukum. Yang pertama yang berkaitan dengan hukum zihar. Yang kedua yang berkaitan dengan hukum anak angkat. Ya. Yang ketiga yang berkaitan dengan kafarah. Ya, kafarat atau denda. Allah tidak menjadikan bagi seseorang 2 hati dalam rongganya. Maksudnya, dalam hati manusia tidak mungkin terdapat 2 cinta. Dalam bahasa Arab dikatakan ma fi qalbi hubban. Tidak mungkin ada 2 cinta dalam satu hati. Sekalipun kita punya anak 3, 4, 5 orang, katakan kita semua menyayangi anak-anak kita, tapi pasti mesti hanya satu yang ada istimewanya. Itu yang dimaksud ayat tadi. Paham, Bu? Kemudian dikatakan, dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Artinya, peristiwa ini terjadi di zaman Rasul. Ya, seorang sahabat Nabi namanya Aus bin Samit, beliau ketika melihat punggung istrinya, tiba-tiba keluar ucapan dari mulutnya waktu melihat punggung istrinya. Apa katanya? Istrinya bernama
Khawla binti Tha'labah. Apa kata Aus bin Samit, suaminya? Dia katakan, ya Khawla, punggungmu seperti punggung ibuku. Dalam tradisi jahiliyah, bila seorang suami mengatakan bagian tubuh istrinya sama dengan bagian tubuh ibu kandungnya, maka jatuh talak secara kinayah. Itu tradisi jahiliyah. Allah mengatakan bahwa itu tidak benar. Seorang suami yang menyerupakan tubuh istrinya dengan ibu kandungnya, itu jatuh hukum zihar saja, bukan hukum talak. Tapi ada ketentuan. Apa itu? Kalau suami mengatakan tubuhmu, rambutmu, ketawamu, bicaramu, matamu bagaikan mata, punggung ibuku, maka di situ tidak boleh lagi bersama-sama dengan istrinya. Tidak jatuh talak, tapi tidak boleh bersama-sama istrinya. Boleh bersama-sama istrinya dengan catatan, pilih satu di antara 3 kafarat. Yang pertama, memerdekakan seorang budak. Zaman sekarang tidak ada yang budak. Siapa mau dimerdekakan? Pembantu itu bukan budak. Kalau itu tidak ada, maka kita harus berpuasa syahraini mutatabi'aini, harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Oke, siapa yang harus melakukan itu? Suami, bukan istri. Bisa dipaham? Kemudian, kalau dia tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka ada pilihan ketiga, yaitu memberi makan 60 orang fakir miskin. Satu orang kalau ditakar dengan beras, kurang lebih 3/4 kilo per orang. Dikali 60, itu yang dia kasih makan. Baru dia boleh kembali bersama-sama dengan istrinya. Itu namanya kafarat zihar namanya. Jadi ibu, perkataan-perkataan itu harus diperhatikan dalam Islam. Hubungan suami istri itu ucapan-ucapan dihitung dan ditakar oleh Allah, sehingga berkonsekuensi hukum yang lahir. Apa namanya ibu tadi? Zihar. Zihar dalam bahasa Arab artinya punggung. Bukan cuma punggung, tangan. Ya, beda kalau dia katakan masakanmu seperti masakan ibuku. Nah, itu bukan, karena bukan bagian dari tubuh istrinya. Bisa dipaham, Bu? Tapi kalau yang berkata adalah istri, tidak jatuh hukum zihar. Istri contohnya, istrinya mengatakan, Pak, Bapak punya badan seperti ayahku. Nah, itu tidak jatuh zihar. Kalau istri yang berkata. Tapi kalau suami yang berkata, jatuh zihar. Bisa dipaham, Bu? Nah, itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua, yaitu tentang adopsi, anak angkat. Perhatikan hukumnya. Dalam Quran surah Al-Ahzab, Allah mengatakan, dan dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Artinya, ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat seorang budak yang masih kecil, namanya Zaid bin Harisah. Jadi paham? Karena diambil dan diangkat, Nabi mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, saksikanlah oleh kalian, hari ini aku telah mengangkat seorang anak pungut yang bernama Harisah, dan aku namai dia dengan Harisah, Pak Zaid bin Muhammad. Ya, jadi namanya Zaid, Harisah bapaknya. Jadi paham, Bu? Jadi Nabi katakan, wahai kaumku, hari ini aku telah memelihara dan mengangkat seorang anak laki-laki namanya Zaid, dan aku sebagai bapaknya.
Maka Nabi mengatakan Zaid bin Muhammad. Itu ucapan Nabi ucapkan ketika belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Oke, tapi setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, turunlah Al-Ahzab ayat 4 tadi itu yang mengharamkan perbuatan itu dilakukan. Jadi artinya barang siapa saja yang mengambil, memungut anak tidak boleh mengganti marganya, mengganti nama bapaknya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi kita SAW mengatakan, ini ayat, sekarang hadisnya. Apa kata Nabi? Manidda'a ila gairi abihi wa huwa ya'lam awintama ila gairi mawalihi fa'alaihi la'natullah wal malaika wan nas ajma'in. Barang siapa yang mendakwakan turunannya kepada selain bapaknya atau kepada selain wali-walinya, maka laknat Allah dan malaikat serta manusia kepadanya, kata Nabi. Apa maksudnya Ustadz? Maksudnya begini. Tadi kan anak angkat namanya Zaid. Bapaknya Zaid namanya Harisah. Mestinya itu yang dipakai. Tapi karena belum ada ayat, Nabi tukar Zaid bin Muhammad. Dan itu haram hukumnya. Maka turunlah ayat ini yang mengharamkan mengganti nama bapak dan marga. Tapi Ustadz, ini saya pelihara dia dari kecil, dari masih jabang bayi. Saya sudah urus akta kelahirannya, pakai nama saya, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu kalau secara administrasi negara boleh-boleh saja. Tapi untuk hukum tidak boleh anak angkat dijadikan mahram. Karena anak angkat bukan keturunan kita. Contoh, seorang ayah dalam keadaan berwudu boleh tidak bersentuhan kulit dengan anak gadis, anak kandungnya? Boleh, tidak batal. Tapi kalau anak gadisnya, anak pungut, berlaku hukum mahram, batal. Bisa dipaham, Bu? Jadi semua hukum yang berlaku dalam hukum mahram berlaku pula bagi kecuali. Nah, kecuali. Waktu saya, contoh ya Bu, waktu saya punya anak, waktu saya melahirkan, tiba-tiba anak saya meninggal, sedangkan dia masih dalam usia susuan. Karena anak itu meninggal, ada anak orang yang seusia anak saya yang meninggal, diberikan kepada saya. Saya sebagai wanita yang yang baru melahirkan, maka saya ambil anak itu, saya susukan, maka jatuhlah hukum mahram. Artinya tidak batal air wudunya. Itu bukan ibu angkat, tapi sudah menjadi ibu susuan, haram sampai hari kiamat. Itu perbedaan. Bisa dipahami, Bu? Nah, kemudian bagaimanakah dengan anak yang lahir di luar nikah? Bagaimana walinya dan seperti apa ijab kabulnya? Ini mesti, karena peristiwa ini walaupun tidak sering terjadi, tapi hampir selalu. Bisa dipaham? Nah, ini perhatikan Ibu, karena ini berkaitan dengan hukum zina, baik sebelum dan sesudah kawin. Ada orang kawin tetap dihukumkan masih zina, karena tidak memenuhi syarat. Bisa dipahami, Bu? Termasuk yang berkaitan dengan anak yang seorang wanita yang hamil luar nikah. Apakah anak itu diakikah atau tidak? Nah, ini mesti ditahu juga, Ibu. Bisa dipahami, Ibu? Contoh, seorang wanita hamil di luar nikah. Bisa dipaham? Kemudian
Yang penting kata Imam Syafi'i, belum lewat 6 bulan dinikahi oleh yang menghamili, sah nikahnya. Sah nikahnya. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan tidak mengapa lewat. Oke, bahkan ada ulama yang mengatakan walaupun sudah melahirkan, asal dinikahi oleh yang menghamili dianggap sah nikahnya. Bisa dipaham? Nah, sekarang ada peristiwa seorang wanita hamil yang dihamili oleh seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Kemudian si laki-laki tidak mengawininya sampai si anak lahir dan sebagainya. Kepada siapakah marganya? Ibunya. Kepada ibunya. Jadi namanya misalnya namanya Muhammad, apa namanya misalnya Ibrahim, Muhammad, Mahmud atau siapalah. Ibunya nama Fatimah, anaknya nama Abu Rahman, maka akan jadi Abu Rahman bin Fatimah. Bisa dipahami, Bu? Itu bagi yang lahir tidak dinikahi oleh yang menghamili. Jadi dalam Islam, laki-laki yang menghamili seorang wanita tanpa menikahi itu disebut ayah biologis, bukan ayah hukum. Ayah biologis. Apa itu ayah biologis? Dia tidak boleh menikahkan anak gadisnya, walaupun secara biologi itu ayahnya. Kalau dia nikahkan anaknya karena dia anggap dia bapaknya, wali, tidak sah nikahnya. Kalau terjadi perkawinan, selama mereka kawin berzina hukumnya. Karena ayah biologis tidak diakui dalam hukum Islam. Bisa dipahami, Bu? Contoh, seorang wanita hamil, kemudian melahirkan anak perempuan, sampai anak besar tidak dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Tiba waktu anak perempuan ini dilamar, ibunya pikir, ada dia punya bapak, padahal tidak menikah, cari bapaknya, kemudian jadikan bapaknya itu sebagai wali dalam pernikahan. Tidak boleh, nikahnya tidak sah. Terus Ustadz, siapa yang jadi wali? Yang mesti jadi wali adalah ada 2. Yang pertama yaitu wali hakim namanya. Kalau tidak ada wali hakim, wali tahkim namanya. Apa itu wali tahkim? Nah, kalau wali hakim itu biasanya KUA, pemerintah yang menunjuk, yang membidangi bidang keagamaan. Nah, dalam hal ini kita adalah KUA. KUA lah kepala kantor urusan agama yang mengambil alih perwalian, sehingga ayah biologisnya tidak boleh. KUA yang berhak, atau imam yang ditunjuk, P3NTR kalau dulu, sekarang apa namanya, P3K apa namanya, penghulu. Kalau tidak ada itu, maka boleh wali tahkim. Apa itu wali tahkim? Tokoh-tokoh agama seperti kiai, ustadz dan sebagainya. Mereka boleh menjadi wali. Terus ustadz, ini masalah kan aib. Apakah masa mau disebut nama ibunya? Nanti orang sudah mau tahu kalau ini anak di luar nikah. Boleh tidak kita pakai nama bapaknya untuk pada saat penyebutan akad nikah? Boleh dengan catatan atas sepersetujuan wali hakim, bukan ayah biologisnya. Wali hakim yang mengatakan, oh boleh. Jadi misalnya namanya Fatimah binti Hasan. Hasan ini bapak biologisnya. Maka boleh. Tapi dengan persetujuan KUA atau wali tahkim. Bisa dipaham? Karena apa? Menutup aib. Nabi mengatakan apa? Man satara aiba akhihi satarahullahu yaumal qiyamah aibahu. Siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya di yaumil mahsyar kelak nanti. Bisa dipahami, Bu?
Jadi boleh atas seizin wali hakim atau wali tahkim. Oke, tapi tidak boleh penyerahan wali. Contoh, sudah jelas-jelas ini ayah biologis. Oke, tapi karena malu, keluarga lapor kepada KUA bahwa ini bapaknya. Oke, maka sadarlah hukumnya jadi haram bagi pernikahan itu. Karena merahasiakan hukum agama Allah. Jadi harus kasih tahu kepada KUA bahwa ini bapak biologinya. Nanti wali hakim ambil alih. Baru wali hakim sebutkan nama bapaknya. Tidak masalah. Yang penting yang menikah itu ada. Yaitu wanita yang bersangkutan. Tapi kalau bapak biologinya, oh saya punya anak. Begini, saya yang jadi walinya. Tidak boleh. Tidak sah pernikahan itu. Kecuali bila sudah dinikahi oleh ayahnya. Waktu usia kandungannya masih 6 bulan atau ini dinikahi. Baru diceraikan. Tetap sah dia jadi wali. Karena apa? Ada perkawinan. Kemudian anak angkat tidak boleh mewarisi. Tidak boleh menerima warisan dari orang tua angkatnya. Tapi Ustadz, kita pelihara dia dari kecil, kita kasih sekolah, kita pe anaknya tidak ada, cuma dia yang kita ada piara dan sebagainya. Tidak boleh. Tidak boleh menerima warisan. Kecuali menerima namanya wasiat wajibah. Apa itu wasiat wajibah? Yaitu wasiat yang diberikan semasa hidupnya orang tua angkatnya, tidak boleh lebih dari 3/4 dari jumlah warisan. 3/4. Bisa dipahami, Bu? Jadi boleh dia menerima, tapi namanya wasiat wajibah. Oke. Jadi bedanya wasiat dan hibah. Nah, ini perhatikan. Hibah pemberian ketika orang yang memberi masih hidup. Wasiat pemberian yang dilanjutkan setelah orang itu wafat. Saya wasiatkan, nanti kalau saya meninggal, kasih kepada anak angkat saya 3/4% daripada hartaku. Itu jadi wasiat wajibah namanya. Boleh dilaksanakan, tapi tunggu yang berwasiat wafat. Nah, itu perbedaan antara hibah dan wasiat. Hibah diberi pada waktu masih hidup, dan wasiat nanti dilanjutkan setelah yang berwasiat wafat. Ada pertanyaan? Silakan. Iya. Ini Bu Hajah. Mau bertanya, Ustaz. Iya. Karena itu mau semoga apa harus pulang kan. Kalau ada anak, tuh ada segala satu anak, itu apa? Anak-anak dan umur sebagai istri yang sesuai. Jadi harta cuma besar, istri kedua yang umur tiba-tiba jual semua ambil. Tiba-tiba datang, setelah sudah ada fakta, dia usir ke bawah kiri. Dia mau ambil ada fakta dan itu dia tuh apa? Gimana Baik. hukum dan Ustaz cara? Baik. Ya, seorang laki-laki beristri dua. Istri pertama ada anak. Istri kedua ada atau tidak ada anak, saya tidak dijelaskan. Tapi ada harta. Pertanyaannya adalah, yang meninggal siapa? Istri atau suami? Suami. Suami tulang punggung atau tulang belakang? Tulang punggung. Nah, berarti anak dengan istri pertama juga berhak menerima warisan dari ayahnya. Bisa dipaham? Oke. Berarti kecuali yang meninggal istri. Bisa dipahami ini? Berapakah ketentuan anak dengan istri pertama dan sebagainya? Itu nanti dijumlahkan keseluruhannya, harta bergerak dan tidak bergerak, baru mulai dihitung dengan cara hukum Islam. Kalau sekarang tidak bisa dijawab, ada beberapa, karena jumlah tidak kita ketahui.
Bisa dipahami? Jadi tetap dia mendapatkan haknya sebagai anak dari bapaknya. Ini ibu-ibu kaum wanita ini untung terus dorang. Tidak pernah rugi. Kau selalu bilang rugi. Warisan dapat, wasiat dapat, nafkah dapat, mahar dapat, apa lagi? Coba laki-laki tanya pada orang kalau dapat begitu semua, tidak ada. Oke, baru lagi laki-laki kalau mau dapat pahala mesti ke masjid sembahyang berjamaah. Oke, mesti kasih keluar zakat, cari doi lebih supaya berangkat pergi di haji laki bini. Oke, wanita tidak perlu. Di rumah jahit sepatu, jahit baju suami, pahalanya sama dengan jihad. Baru selalu bilang rugi. Makanya Nabi katakan, ma akraman nisa illa karim, wa ma ahanahunna illa la'im. Itu Nabi bilang kepada laki-laki. Tidak mulia seorang laki-laki kecuali dia memuliakan kaum perempuan. Namun hina seorang laki-laki bila perempuan dihinakan olehnya. Faedah terus dia. Jadi yang mesti lebih banyak bersyukur mana? Suami apa istri? Wanita apa pria? Iya. Jadi alhamdulillah, baru kalau majlis-majlis taklim yang paling banyak hadir bapak-bapak apa ibu-ibu? Jadi itu sebagai balasan syukur. Jadi majlis taklim bukan sekedar kita kumpul-kumpul, makan kue, minum air, tidak. Itu hanya sebagai pelengkap, tapi itu tidak wajib. Yang wajib adalah kita bermajlis taklim untuk dapatkan pengetahuan agama seperti tadi yang dijelaskan. Dan itu berkaitan dengan hidup. Ingat ibu, ilmu dunia hanya dipakai ketika di dunia. Ilmu agama dipakai di dunia dan dipanen di akhirat. Jadi orang kalau belajar ilmu agama baku sambung dunia akhirat. Tapi kalau ilmu dunia, malaikat mungkar nakirnya nak mau tanya, ngana ada hafal rumus kimia? Dia cuma tanya, ngana ada sholat 5 waktu? Oh nyanda, soalnya kok kita ada waktu mau ikut majlis taklim. Tahu caranya wudu, tahu caranya sholat, mana yang membatalkan, mana yang tidak. Oh tidak, soalnya kita sibuk. Ingat, jawabanmu hari ini akan menjadi tanggung jawabmu di akhirat di hadapan Allah kelak. Nanti ketika ada kesempatan belajar agama, tapi kita tidak mengindahkannya hanya karena alasan sibuk. Minimal seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Sekurang-kurangnya adalah yang orang tahu. Kalau tadi baca Asmaul Husna, baca Burda atau baca Diba, itu menambah pahala. Oke? Tapi untuk sahnya tidaknya, bagaimana cara salawat yang benar, bagaimana cara ibadah yang benar, bagaimana cara membaca Quran yang benar, itu kan mesti ada ilmu. Ilmu itu ada 2, ilmu tafsir dan ilmu taksir. Itu ilmu tafsir yang bagaimana? Yang tadi itu dijelaskan. Itu ilmu tafsir. Baca Quran ada tafsirnya. Tapi ada juga namanya ilmu taksir. Yang bagaimana itu Ustaz? Dia baca itu firman Allah, baru dia bilang kira-kira DP arti begini. Taksir itu. Bisa dipahami Bu? Berikut ada pertanyaan lagi. Silakan. Ya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya itu, seandainya atau biasanya kan banyak Ustaz, ada anak-anak yang dijual di dekat rumah orang yang dia tidak Ustaz, atau ini kita mempercayakan keluarga ini yang mau adopsi. Itu hukumnya bagaimana Ustaz yang DP mata itu, apakah tapi tidak tahu ini anak siapa Ustaz? Iya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ini untuk anak adopsi yang tidak tahu statusnya.
Ya, tidak ditahu. Seperti contoh habis melahirkan taruh di muka rumah. Bangun pagi, siapa anak ini? Di situ cuma tertulis kertas. Tolong piara akang nih anak. Berarti tidak ditahu, jangankan bapaknya, hal ibunya tidak ditahu. Hukumnya wajib untuk mengambil dan memelihara. Karena apa? Quran mengatakan man ahyan nas faqad ahya'an nasa jami'a. Siapa yang mampu memberikan kehidupan kepada satu manusia, nilai pahalanya sama seperti satu dunia telah dia manusiakan. Paham? Ambil dia. Terus nanti kalau dia mau menikah, dia kawin bagaimana? Kan ada wali hakim. Wali hakim yang ambil alih semua. Oke, kata ayat selanjutnya dikatakan kalau kau tidak tahu, maka jadikanlah dia sebagai saudaramu. Artinya urus, jaga dia sama bagaikan engkau mengurus saudaramu. Nah, untuk marganya nanti bisa cuma namanya saja atau bisa saja dengan kata Abdullah, hamba Allah. Misalnya Fatimah binti Abdullah. Abdullah bukan nama bapaknya, tapi artinya hamba Allah dan sebagainya. Tidak boleh ibu, itu tidak boleh. Itu nanti ketika itu ayatnya Al-Ahzab itu jelas-jelas itu ayat 4. Kalau untuk menikah sekedar yang penting yang menikahkan itu wali hakim. Dan wali hakim setuju mau pakai itu untuk menutup aibnya. Itu boleh. Bisa dipaham? Ya. Tunggu, yang 3 ini yang mana yang lebih dulu? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, kalau ada bersaudara dan salah satunya ahli waris itu dia tidak agama, bagaimana Ustaz kelompok dia bisa menerima? Dan kedua, pertanyaan saya, bagaimana Ustaz kalau ayah tiri selalu menilai anak tirinya dengan kamu seperti ibunya, matamu, gerak-gerikmu. Jadi yang pertama, bagaimana dengan mu'allaf atau mu'allafah? Ya, itu kalau mu'allaf dan mu'allafah yang menjadi wali itu adalah wali hakim. Wali hakim yang ambil alih. Walaupun pakai marganya tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Maksudnya murtad bagaimana? Oh tidak. Warisan batal. Dibatalkan oleh Allah ada beberapa syarat sehingga hilang hak waris. Hilang hak waris. Pertama, yang membunuh tidak boleh menerima warisan. Karena mau cepat supaya dapat warisan, dia racun tu DP papa. Mati, maka tidak boleh menerima warisan. Yang murtad tidak boleh menerima warisan. Yang ketiga, yang wafat mendahului pewaris. Contoh, bapak belum meninggal, anak sudah meninggal duluan, maka tidak boleh menerima warisan anaknya. Contoh, bapaknya, mamanya masih hidup, ada harta. Baru anak ini, anak laki-laki kah, anak perempuan kah, menikah, punya anak. Tapi anak dari si kakek ini lebih dulu meninggal sebelum kakek. Maka secara otomatis anak cucu daripada tidak boleh menerima warisan karena ayahnya lebih dulu meninggal sebelum kakeknya atau neneknya. Itu syarat yang membuat warisan tidak boleh diterima. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi menyangkut tentang apa tadi?
Anak tiri. Oh, ayah tiri berkata, kau punya muka ini persis ibumu. Kan ayah bukan suami. Yang dibilang tadi suami, baru jatuh hukum zihar. Jadi paham? Boleh. Baru saya selesaikan dulu ini Bu ya, dengan cara paling cepat. Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau bertanya Ustaz, ini terkait dengan anak umur atau anak angkat. Bagaimana Pak Ustaz jika ada satu keluarga yang mengambil anak dari bayi, tapi orang tuanya itu kafir, maksudnya non-muslim. Apakah anak ini akan diberikan marga dari ayahnya itu? Apakah itu harus kita berikan karena orang tua itu non muslim? Baik, itu ya. Kira-kira itu Baik. pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Jadi pertanyaan Ibu ini bagaimana ketika kalau tadi kan mu'alaf yang tanya. Ini terbalik ya. Ya. Apakah orang tuanya menerima warisan? Begitu maksudnya. Oh, dia ambil anak pungut, tapi dari anak dari agama non-muslim. Oh, ya toh? Kalau niatnya untuk memelihara, ingat, niatnya untuk memelihara dan sebagainya, maka itu menjadi hukum wajib untuk menyelamatkan. Tapi kalau niatnya, ini perhatikan niatnya, ambil ini supaya dia jadi Islam, tidak boleh. Karena apa? La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Bisa dipahami Bu? Jadi di sini persoalannya sama, tapi beda di niat. Bisa. Jadi tetap pakai marganya, asal diketahui bahwa marganya. Misalnya marganya ya ABCD. Jadi namanya ini misalnya Ronaldo ABCD. Nah, ya kan? Pakai marganya, tidak apa-apa. Karena apa? Nanti kalau dia mau menikah, kalau dia anak laki-laki, dia kan tidak pakai wali. Kalau dia anak perempuan, tidak mengapa karena yang nikahkan wali hakim. Bisa dipaham, Bu? Oke. Baru satu Ibu siapa lagi tadi sama? Oh, beda-beda halus. Oke, Ibu silakan. Tapi tunggu dulu sampai jam berapa selesai? Yang so asik-asik lagi so asar. Apa, Ibu? Ini. Ada orang yang mengambil anak dari keluarga, kemudian karena mereka susah yang sekali Ustaz. Tuh susah yang sekali, pengurus ternama sampai di farm, karena kan seperti anak kandung ya, tapi padahal anak kandung susah sekali. Hari ini sudah ketahuan bahwa dia ada marga lain berarti haram untuk tersentuh, karena itu banyak kandung. Nah, mereka sekarang sudah tahu, walaupun pelihara ini anak AB, tapi harus tahu sama besar nanti menyokle atau solusi jaga, atau harus tahu hukum. Nah, bagaimana bisa dengan keterlanjuran sayang, tulis sampai sekolah, nama seperti nama itu. Tapi baru tahu hari ini bahwa sebagai marga, tapi karena keputusan atau bersama sehingga pakai orang tua yang ambil sekarang. Jadi bagaimana? Kira-kira karena orang tua hari ini Allah memaafkan. Karena semua dia tahu, sekarang harus tahu. Satu. Kedua, yang kita bilang tadi ada harta yang belum jatuh waris, berarti orang tua itu berhak dia umpamanya menjual sesuatu atau memberikan kepada siapa, itu
sehat karena belum jatuh Warisan. warisan. Nanti kalau ada warisan baru. Dan kemudian kalau ada orang tua yang berjanji kepada anaknya, ini warisan ini tidak boleh dijual. Ini pesan, wasiat. Wasiat. Jangan dijual untuk tempat pertemuan saudara-saudara dari mana, dari arah mana, untuk pemanfaatan. Di samping tentu orang tuanya sudah berbagi sebelum dia meninggal. Apa yang kita berikan? Setelah dia meninggal, dia tergantung wasiat itu. Ada suatu wasiat. Ini rumah keluarga jangan berhenti jual untuk berbagi. Tempat dan diserahkan surat kuasa kepada salah anak untuk mengurus rumah itu dan seluruh tempat pertemuan keluarga. Jadi pertanyaan pertama itu sudah terlanjur. Oke. Kalau urusan administrasi negara itu tidak masalah. Oke. Tapi kalau berkaitan dengan hukum agama itu mesti tanya dulu. Sekarang apa hikmah kalau seandainya orang itu pakai nama bapaknya? Tadi kan alasan cuma karena sayang, pelihara dan sebagainya, sudah pakai dia dan sebagainya. Kalau persoalan itu dibawa ke pengadilan negeri, tentu dia berhak menerima. Tapi kalau mau dibawa ke pengadilan agama, itu dia boleh menerima wasiat wajibah, tidak lebih dari 3/4. Oke, selesai pertama. Yang kedua tadi itu, bahwa ketika alasan ini kemudian kita jadikan bahwa orang yang pelihara, orang yang kasih sekolah, orang yang kasih dikerja dan sebagainya. Kemudian dia memakai nama bapak angkatnya, itu dampaknya nanti ketika terjadi permasalahan di kemudian hari. Ini anak tiba-tiba dia tahu ternyata dia cuma anak angkat. Dia akan benci orang tuanya yang pelihara dia sebagai pembohong. Makanya Islam katakan beritahu anak itu ketika akil balik, kalau orang pelihara dari kecil, bahwa kau bukan anakku. Kenapa? Dengan begitu dia akan hargai itu orang tua angkat. Yang kedua, dia juga tidak akan mungkin jadi manusia serakah, ingin berebutan dengan saudara angkatnya. Jadi Islam mengajarkan itu antisipasi, bukan nanti sudah terjadi baru cari solusi. Jadi kalau dari pertama, misalnya anak terompe anak 3, 2 anak kandung, 1 anak angkat. Yang 2 ini marga Hasan, iya toh. Yang 1 ini Ucen. Nah, DP marga Ucen contoh. Maka yang 2 nama tadi Fulan bin Hasan, Fulana binti Hasan, iya toh. Baru yang 1 yang anak angkat Fulan bin Ucen. Setelah dong besar, mak, kenapa itu adik atau kakak? Dia fam lain atau orang lain? Jelaskan. Penjelasan ini justru orang itu ingin membuka hatinya bahwa yang pokok adalah kasih sayang yang sama dengan anak kandung. Betul tidak? Yang dorang mau rasa itu panggilan atau kasih sayang? Itu yang jadi jawaban. Makanya ketika Zaid bin Harisah diambil jemput oleh ayah dan ibunya, Nabi bilang, tanya kepada Zaid, kepada siapa dia mau ikut. Zaid bilang kepada ayah ibunya, kalian yang melahirkan hingga aku wujud di muka bumi. Tapi Rasulullah yang memberikan aku cinta dan kasih sayang. Dan tidak mungkin dalam satu hati ada 2 cinta. Bisa dipaham? Berikut pertanyaan yang kedua tadi. Apa tadi yang kedua? Jadi sebelum jatuh wasiat, ya. Kalau orang tua belum meninggal, itu boleh namanya pembagian hibah. Anak pertama dapat rumah ini, anak kedua dapat ini, dapat ketiga. Kecuali ini jangan jual. Kenapa? Ini nanti kalau ngoni nanti hari raya ngoni tanpa bakumpul dan sebagainya.
Selama itu masih bisa dilaksanakan, laksanakan. Tapi kalau kena jalan tol, suka dan tidak mesti bongkar. Hukumnya bagaimana? Ikuti. Nanti pilih lagi rumah yang sifatnya untuk tujuan tempat berkumpul. Yang penting sifatnya itu yang tidak hilang. Bukan soal itu rumah itu. Noko rumah kau semua rubuh. Kompak kumpul situ kan dia rubuh. Bukan habis semua itu turunan. Jadi pakai akal juga. Contoh, ini rumah jangan dijual. Tahu-tahu tiba-tiba ada pembangunan tol atau sebagainya yang mesti harus karena kepentingan umum, maka juallah dan gantikan sifatnya seperti tujuan daripada wasiat. Bisa dipaham Bu Haja? Oke. Apalagi siapa tadi? Ya. Siapa mau berhenti orang ini? Ayo, maju. Ya, silakan. Ibu ini dulu, Ibu. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus pertanyaan saya ini sebaliknya Ustaz. Wanita hamil luar nikah, nanti setelah melahirkan kemudian nikah. Hukumnya itu bagaimana? Terus pembuatan akte kelahiran apa masing-masing anak dari seorang ibu atau bagaimana? Kan tadi sudah dijelaskan. Kalau Imam Syafi'i yang penting belum lewat 6 bulan. Ulama lain mengatakan boleh lewat 6 bulan. Pendapat minoritas mengatakan bahwa walaupun sudah melahirkan asal dinikahi oleh ayah biologis tetap sah. Jadi pakai marga bapaknya yang biologis tadi. Iya. Dan berlaku hukum akikah. Hukum akikah berlaku. Bisa? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua agama apa? Orang tua agama apa? Budel orang tua ini, orang tua agama apa? Jelas ketika terjadi perbedaan agama tidak berhak menerima warisan. Biar anak kandung ketika sudah keluar daripada agama bapaknya, maka secara otomatis tidak boleh lagi menerima warisan dari ayahnya, dari ibunya, karena sudah beda agama. Bisa dipaham, Bu? Oke, silakan Ibu. Iya. Jadi kalau ditanya, terus kembali kepada siapa itu harta kalau dia tidak berhak menerima? Kan masih ada ahli waris yang lain. Iya. Kasih kepada yang mewarisi. Bukan masing-masing menerima haknya. Haknya selama ada kewajibannya. Kalau kewajibannya sudah tidak ada haknya. Karena wajibnya bagi orang Islam sholat 5 waktu, syahadat, mampu pergi haji, ada kelebihan zakat. Nah, kalau 3 dia sudah keluar kan sudah tidak dikerjakan hukum-hukum ini. Di mana hukumnya itu? Pulang pergi itu dan sebagainya. Saya kurang mengerti pertanyaan. Terima laki-laki. Terima pesangon, pulang kampung. Baru? Oh, suami istri.
kerja di luar. Suaminya meninggal, istrinya terima pesangon. Pulang ke kampung, terus hah? Kan dalam ketentuan itu, warisan itu kan ada ketentuan. Kalau yang laki-laki itu meninggal ada ibunya, ibunya 1/6. Kalau istrinya 1/8, sisanya itu untuk anak-anak. Itu aturan hukum Islam dalam ilmu mawaris. Jadi kalau sebegitu yang usah tanya hukum, so habis. Silakan Ibu terakhir. Ya, oke Bu. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai harta warisan, karena itu harta warisan dapat dengan mama tiri. Apa kurang ada semua dapat bagian dari situ. Harta warisan dari mamak tiri. Bersama di ada pada Oh, maksudnya ini anak ini punya orang tua dari ibu 2. Istri pertama dari ayahnya dan istri kedua ibunya. Kemudian meninggal bapaknya. Nah, tetapi ibu tiri tidak ada anak. Oh, ada. Maka itu urusan ibu tiri. Dia dapat bagiannya, dia yang kasih, dia punya bagian. Papa mana ini? Tunggu. Seorang laki-laki, seorang kakek punya anak berapa dulu? Seorang kakek punya anak 7. Oke. Kakek meninggal, tunggu dulu. Kakek meninggal itu meninggalkan istri 2. Istri pertama anak 7, istri kedua anak 1, berarti 8. Jadi anaknya kan famnya sama. Kan pakai fam bapaknya kan. Jadi yang 7 bersaudara bin siapa? Yang 1 dengan istri kedua juga pakai bin yang sama. Berarti dia juga berhak menerima. Dapat. Iya, mamak tiri itu kan kalau harta gonogini itu bersama dengan istri kedua, maka istri pertama punya anak juga dapat, kecuali istri yang dinikahi oleh orang lain sudah tidak bisa. Yang berhak cuma anaknya dengan perkawinan dengan suami yang wafat. Iya, itu ada ketentuannya. Oke, sudah ibu-ibu, bapak ibu-ibu sekalian, terima kasih. Alhamdulillah, kalau banyak pertanyaan berarti banyak yang paham. Yang kita khawatir kalau ada yang bertanya berarti dari pertama sampai habisnya ada yang paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.